Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sunar ya? Gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Kak Sunar sendiri seperti apa? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik ya. Ini kita nggak kerasa nih hari apa nih? Hari apa? Hari nih? Selasa. Hari Selasa ya. Iya. Kalau hari Selasa itu berarti kita harus mempersiapkan ya materi seperti biasa ya untuk adik-adik pramuka kita nih di STIT Zaid bin Sabit. Betul. Oke Kak Adi. Ya Kak Sunar ya, seperti apa nih? Ngomong-ngomong kita sekarang nuansanya berbeda ya. Kenapa tuh? Ya seperti biasa kita kan di luar ya, di luar. Iya. Sekarang kita di lingkungan nih ya, lingkungan tertutup ya. podcast semi formal ya. Betul, Mungkin insya Allah nih ada sesuatu yang baru buat sekolah kita ya dan adik-adik pramuka semuanya. Yang di rumah tentunya ya. Seperti biasa nih Kak Adi ya, materi apa nih hari ini yang mau disampaikan? Hari ini yang menarik dan istimewa adalah kita akan menghadirkan narasumber kita dan tidak jauh dari kita adalah Kamabigus ya. Biasanya kan Kak Adi nih sebagai narasumber nih ya. Betul. Oke, sekarang kita hadirkan ya. Betul, di tengah-tengah kita ya. Di tengah-tengah kita kepala sekolah Kamabigus SDT Zaid bin Sabit. Yaitu Kak Sugeng Mariko Bahri MPDI. Kita beri salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Oke, gimana Kak? Kabarnya Kak? Alhamdulillah, saya sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini mohon maaf nih Kak nih ya, pasti banyak pertanyaan nih dari kita nih. Siap. Tentunya pertanyaannya, insya Allah nanti jawaban-jawabannya itu bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Insya Allah. Untuk ada di pramuka yang ada di rumah. Iya. Belum beri salam nih Kak Adi. Oh iya. Kita salam dulu ya Kak. Iya. Kita salam semuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Oke. Udah ngasih salam nih ya kita ya. Siap. Oke. Kak Adi. Ya. Banyak pertanyaan nih. Betul. Yang mau ditujuin betul. ke Kak Mabigus. Betul. Selaku kepala sekolah SDIT Zaid bin Sabit. Yang luar biasa di tengah kesibukannya mampu menghadirkan di tengah-tengah kita. Betul. Sangat istimewa dan betul. khusus ya untuk kegiatan hari ini. Iya. Tentunya pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pramuka ya. Insya Allah. Mudah-mudahan Kak Sugeng bisa menjawab itu semuanya ya. Amin. Biar rasa penasaran Kak Sunaria, Kak Adi dan khusus adik-adik pramuka semuanya. Amin. Insya Allah. Bisa terjawab ya. Oke. Ada banyak pertanyaan sebenarnya Kak Adi dari Kak Sunaria. Dari Tulisannya Kak Sunar. sudah nih. Dari Kak Adi bagaimana? Ada pertanyaan juga? Paling nanti menyusul aja Kak Sunar. Oke nih. Kak Adi, kita kan di kegiatan pembelajaran ini online ya. Betul. Daring PJJ. Betul. Sudah satu semester yang lalu ya kita berjalan dengan itu ya. Nah, mau bertanya nih ke Kak Sugeng terkait bagaimana sih ya rencana kedepannya nih SDIT Zaid bin Sabit di semester 2 ya. Oke. Tuh, boleh kita bertanya ya? Oke. Siap. Dipersilakan Kak Sugeng untuk menjawab ya. Alhamdulillah, Kak Sunaria, Kak Adi, saya cukup bersyukur dan senang sekali bisa hadir di acara broadcast pada hari ini, terutama acara spesial untuk anak-anak di semester 2 ini ya. Jadi di semester 1 alhamdulillah walaupun kita pandemi ya. Betul. Tapi tetap kegiatan pramuka dari Zaid bin Sabit tidak pernah pantang surut. Ya. Jadi dengan kreativitas, dengan metode pengajaran lewat online, dengan video yang dipandu oleh Kak Sunaria, ada Kak Adi, ada Kak Widyo, ada Kak Dana, ada Kak pembina yang lainnya, dibimbing oleh kakak dari kesiswaan, Kak Dia. Alhamdulillah kegiatan pramuka kita tetap eksis di masa pandemi. Artinya pramuka itu tidak pernah pantang surut ya, pantang menyerah kondisi apapun. Pramuka dilatih untuk selalu tangguh. Nah, makanya dalam salah satu moto dari pramuka SIT adalah tangkas tangguh dan teguh di dalam jiwa. Artinya kondisi apapun harus tangguh ya. Bahkan di beberapa kegiatan pramuka terdepan dalam bencana, kegiatan sosial, bahkan kegiatan kebangsaan pramuka paling depan. Nah, ini menjadi catatan kita di semester 1 alhamdulillah
pramuka di Zaid bin Sabit tetap berjalan ya. Alhamdulillah. Dan anak-anak luar biasa responnya ya, tugas dari kepramukaan ini bisa ya. Ada program ketahanan pangan, ada Ketahanan sosialisasi kegiatan pramuka, bahkan tepuk pramuka dan sebagainya, tetap menghibur anak-anak ya. Salah satunya kalau Bodon Bawa mengatakan pramuka terus senang, gembira dan belajar di alam, seperti itu. Di alam terbuka, Ya. Jadi ini salah satu yang harus kita tetap adakan di Zaid, bahwa kondisi apapun kita tetap adakan kegiatan pramuka. Dan saya bersyukur kakak pembina sini, di kemudian Kak Adi, Kak Dana, Kak Sunaria, Kak Widyo ya, tim pramuka yang hebat ini bisa berjalan dengan baik. Jadi ini salah satu bentuk kesyukuran kita. Kemudian di semester 2 ini harapannya di semester 1 sudah banyak tentang pengetahuan Ananda, adik-adik siaga maupun penggalang Kak ya. Jadi kita harapkan di semester 2 ini banyak karya yang bisa ditampilkan. Misalkan membuat karya sederhana yang bisa nanti bukti bahwa pramuka itu bukan hanya sekedar teori, tapi bisa menghasilkan suatu karya. Contoh sederhana misalkan kita membuat gantungan baju dari kawat yang sederhana. Ketika nanti kita berkemah atau kondisi apapun kita menghadapi kehidupan, kita sudah siap dengan kondisi seperti itu ya. Atau mungkin nanti membuat karya-karya sederhana yang dari bahan bekas atau daur ulang ya, itu bisa kita kreasikan menjadi hal yang terbaik lah untuk pramuka. Ini salah satu program kita di semester 2 ini Kak Adi ya. Jadi insya Allah Kak Adi dan teman-teman pembina saya kira kreatif sekali lah. Jadi kita yakin pramuka kita bisa berjalan dengan baik seperti itu. Oke. Insya Allah itu sudah terjawab ya. Program-program di Zaid bin Sabit itu banyak ya. Tentunya. Tidak menghalangi walaupun di masa pandemi ya. Ini ada pertanyaan lagi Kak Adi. Apa itu Kak Sunaria? Ya, nih Kak Sugeng ada pertanyaan lagi. Pramuka itu kan cenderungnya itu berkemah Kak Sugeng ya. Iya. Nah, dengan pandemi kondisi seperti situasi seperti ini pandemi, apakah bisa terlaksana ataupun memang bagaimana nanti mensiasatinya kalaupun mau berkemah? Mungkin ada program-program yang mau dicanangkan nanti ke depannya. Oke ya. Jadi salah satu yang kita musyawarahkan di di level pimpinan ya, di anggota Mabikus dan tadi di kakak-kakak pembina tim inti pramuka, bahwa salah satu yang terpenting dari ketika pandemi adalah mengambil materi esensi. Jadi berkemah itu esensinya apa sih, tujuannya apa. Nah, kalau di masa pandemi ini atau di masa pembelajaran jarak jauh ini atau online ini bisa kita modifikasi. Salah satu program yang akan kita gulingkan atau kita akan laksanakan di semester 2 ini adalah super camp online atau super camp virtual. Ide jenius ya, mungkin bisa menginspirasi ya pangkalan-pangkalan lain ya. Dan tentunya kalau terlaksana ini luar biasa nih. Jadi pionir. Jadi konsepnya seperti apa? Jadi begini, konsep super camp virtual itu adalah materi atau kompetensi ketika kita berkemah seperti Asabit, kita laksanakan selama 2 hari, kita berkemah, tetap kita akan masukkan. Misalkan contohnya, pagi kita bisa senam bersama, lalu kita pandu dari sekolah, kemudian anak-anak bisa melaksanakan di rumah. Saya berkemah. Termasuk juga mungkin Kak Sugeng pendirian tenda ya? Untuk controllingnya gimana tuh? Iya. Jadi untuk yang pertama untuk pendirian tenda Kak Dia. Pendirian tenda, esensi dari pendirian tenda adalah bagaimana kita bisa berteduh dengan nyaman. Ketika mendirikan tenda itu ada beberapa model, ada yang tenda yang penuh untuk beberapa orang, ada yang 1 untuk 2 orang ada, itu model bifak, sederhana. Jadi bisa kita gunakan dengan alat-alat yang ada di rumah, sederhana. Berarti tidak harus tenda yang lainnya ya. Betul. Yang memakan tempat dan kemudian kapasitasnya banyak. Contohnya apa nih Kak nih? Bisa digunakan dimanfaatkan untuk mengganti ya tenda yang formal yang khusus ya. Contohnya gini, misalkan di rumah itu ada plastik sampah, plastik traspek itu bisa dibelah jadi 2, kemudian dibentuk menjadi bentuk segitiga seperti ini. Kemudian dikasih tali bambu sehingga
bentuknya seperti tenda. Atau mungkin Luar punya biasa ya. selimut, bisa juga. Mungkin ponco Kak Sugeng bisa ya? Itu yang paling bagus ya. Ketika punya ponco atau hampir semua siswa punya jas hujan, bisa kita nanti sebelum kita adakan super camp virtual ini, mungkin dari tugas Kak Adi sama Kak Sunarya membuat materi bagaimana membuat apa namanya tenda dari ponco. Kan ada ponco kan modelnya kan ada yang lebar itu lah, itu bisa untuk satu orang bisa. Keren ya. Dengan berbagai macam model. Nah, itu jadi bisa nanti kemahnya di samping rumah, di halaman. Kalaupun nanti yang memungkinkan rumahnya di perumahan, bisa juga nyari lahan-lahan yang mungkin kosong. Atau di taman itu, subhanallah ya. Bisa dipantau oleh orang tua. Jadi artinya ini tetap kita menjaga hubungan emosional bahwa kita kondisinya berkemah, konsepnya berkemah, super camp, tapi kita virtual. Untuk semua kegiatan nanti kita pandu ya, kita bantu di jadwal rondonya seperti apa. Bahkan ada nilai-nilai yang bisa kita masukkan, misalkan mengontrol anak sholat berjamaah waktu duhur, waktu asar, kita murojaah bersama lah. Salah satu inti dari kegiatan yang kita lakukan adalah bagaimana membangun selain fisik ya, kemudian spiritual juga, ruhiyahnya juga. Nah, ini nanti kita bisa kombinasikan dengan jadwal. Misalnya dari jam 7 kita ada kegiatan sampai asar. Selama 1 hari ya, Kak? Satu hari. Seperti persari, berkemah 1 hari. Nah, kita modifikasi aja lah gitu. Intinya tetap ada kegiatan yang menyenangkan, bahkan anak seolah-olah itu berkemah. Bahkan kemahnya berada di sekitar rumah masing-masing. Tentunya ini akan menarik dan antusias dari para peserta. Betul dari rumah ya, tentunya ya. Ya. Kemudian untuk kelasnya kelas berapa saja? Yang boleh ya, boleh ikut bergabung itu kelas berapa saja nih Kak? Untuk tahap pertama kita akan rencanakan kelas 4 dan 5. 4 dan 5. Jadi kelas 4 dan 5, nanti kakak kelas 6 ya bisa juga ikut memandu lah. Nanti beberapa orang sudah berpengalaman berkemah, bisa kita ajak untuk membimbing dan memberikan masukan. Jadi untuk kelas 6 kan persiapan untuk ujian. Kelas 4 5 ini ada yang siaga, ada yang menggalang, kita gabungkan. Kita gabungkan dengan kegiatan persari, berkemah 1 hari. Konsepnya yang penting esensi materi esensial dari pramuka itu, dari berkemah itu tersampaikan. Seperti itu, gembira, bermain. Itu sifatnya wajib atau sukarela atau yang mau saja? Nah, rencananya kelas 4 dan 5 kita arahkan sukarela ya, penawaran karena kondisinya kan kita nggak tahu di rumah seperti apa, tapi kelihatannya saya lihat nanti antusias sangat tinggi ya. Semoga nanti pastinya pastinya kayaknya karena anak-anak sudah antusias berkemah ya. Berkemah kita ya mendirikan kemah-kemah sederhana, apalagi yang sudah mempunyai tenda di rumah. Ada kan beberapa orang tua yang sudah punya tenda itu tinggal membangun ya, tapi kita bisa modifikasi dengan berbagai macam yang sesuai yang kemampuan lah kita seperti itu. Gitu. Yang berikutnya Kak Sugeng, apakah itu semua peserta di rumah masing-masing atau ada sebagian yang kemudian datang ke lokasi atau di sekolah atau gimana Kak Sugeng? Nah, untuk konsepnya secara umum adalah semua ada di rumah. Di rumah. Ya media di rumah. Jadi kita adakan kemah virtual gitu. Insya Allah seperti itu. Iya, super camp virtual seperti itu. Jadi tetap dilaksanakan di rumah, kita pandu dari sekolah seperti itu. Ya. Itu Kak senarionya luar biasa ya. Ini sedang berjalan lancar. Idenya luar biasa dan mudah-mudahan nanti bisa inspirasi buat yang lain juga. Dan mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan baik ya. Amin. Kita siapkan. Baik Kak Adi, ada pertanyaan lagi kan nih? Ya. Oke, yang selanjutnya Kak Sunarya di sana ada apa Kak Sunarya? Pertanyaan selanjutnya nih media di Zaid bin Sabit tentunya nih ya. Ada gak sih channel khusus gitu nih Kak Sugeng mau dibuat atau bagaimana nih nanti ke depannya ya? Alhamdulillah hari ini kita akan launching TV Pramuka SIT Zaid bin Sabit. SIT Zaid bin Sabit. Apa yang membedakan nih Kak nih dengan channel yang sudah ada? Ya. Itu bagaimana? Jadi kalau TV Pramuka SIT Zaid bin Sabit ini adalah kanal khusus. Semua kegiatan pramuka, kreativitas pramuka anak-anak, bahkan anak nanti bisa mengirim video, bisa mengirim keterampilan dalam pramuka. Tadi dengan program yang pertama itu tadi ya. Dimana tujuan utama dari kegiatan pramuka itu menghasilkan sebuah karya
nah karya mungkin bisa di-upload di situ nah ya karya-karya anak-anak tentang pramuka sederhana ya kita nanti pandu dari sekolah bisa kita lihat di kanal khusus YouTube Pramuka SD Zaid bin Sabit. Semua yang berbau pramuka nanti bisa dilihat di situ. Jadi semua kegiatan kita karena kita sudah punya berapa puluh video ya, bisa kita nanti ketika seseorang pengen lihat Pramuka Zaid bin Sabit seperti apa, bisa kita lihat langsung ada di kanal YouTube TV Pramuka SIT Zaid bin Sabit. Dan ini salah satu apa ya? Salah satu usulan dan insya Allah kita launching. Video ini kita launching. Penasaran nih ya. Oke. Kita launching karena YouTube Pramuka TV Pramuka SIT Zaid bin Sabit. Insya Allah. Dengan ZBT ya. Jadi ini menjadi semua nanti kedepannya semua kegiatan baik nanti yang online maupun ke depan kalau udah offline semua informasi ayah bunda orang tua murid yang ingin mengetahui kegiatan Ananda itu bisa melihat langsung di TV ya seperti itu jadi ini salah satu program kita program luar biasa nih. Jadi kalau ada kegiatan pramuka atau bahkan ada kegiatan di luar, misalkan ada kegiatan di tingkat nasional, bisa kita masukkan ke sini. Jadi ini ide bagus ya. Kemah nasional ya. Ya bisa masukkan ya kegiatan-kegiatan waran bisa kita masukkan di sini. Ikut kesertaan kita lomba-lomba pramuka bisa kita ikut. Pokoknya yang berbau-bau pramuka. Ya kita punya kanal sendiri. Nah, jadi amin mudah-mudahan. Tentunya program ini tidak akan sesukses yang kita bayangkan tanpa bantuan like and share-nya. Ada di pramuka. Jangan lupa ya, like, share, karena subscribe. Subscribe itu gratis. Ya. Nggak usah sungkan. Klik saja dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Ting ting. Kayak Kak Adi nih ngomong-ngomong nih ya, udah dikupas tuntas semua tadi ya. Pertanyaan-pertanyaan ya. Betul. Ini mungkin ada pertanyaan nih terakhir dari saya nih, Kak Adi ya. Di broadcast kali ini ya. Iya. Harap ngomong-ngomong sebelum ke pertanyaan terakhir ini. Iya. Ngomong-ngomong kita penyajiannya sekarang berbeda ya. Iya jelas. Karena kan temanya yang broadcast dan podcast, jadi kita kesannya ya seperti ini ya. Oke. Silakan Kak Sinar pertanyaan terakhir. Oke Kak Adi nih ya. Untuk Kak Sugeng tentunya ya pertanyaannya. Harapannya di masa pandemi ini, kedepannya pramuka itu ingin seperti apa ya? Walaupun di masa pandemi, untuk semuanya ya, untuk semuanya mungkin pramuka itu harapannya untuk Kak Sugeng itu ingin seperti apa dengan kondisi seperti ini? Apakah baik untuk pramuka, jadi pramuka itu adalah salah satu sikapnya adalah tangguh, ya. Tangguh, cerdas, berkreatif. Jadi dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, pandemi ini kita menjadi insan-insan yang kreatif di pramuka. Pramuka tetap berjalan pembelajarannya, kemudian bahkan menjadi garda terdepan dalam memberikan contoh penanggulangan atau penyelesaian COVID-19. Salah satunya kan kita ada program dulu Tepuk Pramuka kan, Tepuk Pramuka yang salah satunya adalah tepuk 3M. 3M. Bagaimana cara mencuci tangan, jaga jarak, kemudian satunya lagi apa? Memakai masker. Ya 3M itu seperti kan ada Tepuk Pramuka, ada apa namanya anjuran-anjuran dalam kepramukaan. Jadi selain kita tetap kreatif, inovatif agar pembelajaran esensi pendidikan untuk menyiapkan kader bangsa ini semakin bagus. Yang kedua adalah kita menjadi garda terdepan untuk menanggulangi bencana wabah COVID ini. Jadi kita lebih berpikirnya positif, kita ambil hikmahnya dan kita harus mempunyai target bahwa pendidikan pramuka harus terus berjalan. Seperti itu. Harapan semua pemirsa bahwa pramuka harus tetap menjadi garda terdepan dalam pencegahan wabah COVID-19 ini. Itu mungkin salah satu harapan terbesar terutama anak-anak Zaid bin Sabit ya. Tetap ceria, bahagia. Ini salah satu kenapa ada pramuka imunitas. Ya pramuka itu kan rajin, terampil dan gembira. Itu intinya kan kalau kita sedih, mikirin wabah, kita stres. Tapi kalau kita tetap bahagia, senang ya, ada kegiatan yang menarik, kegiatan yang membuat kita jadi bergerak, aktivitas ya.
Kemudian salah satunya adalah dengan melakukan pencegahan dengan model-model pembelajaran di pramuka, insya Allah kita akan bisa menyelesaikan masalah ini. Itu harapan kami ya. Semoga adik-adik dan semuanya bisa. Jadi pramuka menjadi sebuah solusi terhadap permasalahan yang ada. Bahkan garda terdepan. Oke. Harapan dari Ustadz Sugeng dan kita semua tentunya ya itu ya. Amin, mudah-mudahan bisa terrealisasi ya. Amin amin ya rabbal alamin ya. Oke, Kak Sugeng. Terima kasih banyak sebelumnya ya dan tadi pencerahannya. sudah bisa hadir di podcast kita kali ini. Podcast Pramuka SDIT Jin Bin Syahid. Yang pertama perdana juga. Mudah-mudahan menjadi pionir bagi pangkalan yang lainnya. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi Kak Sugeng dan terima kasih juga kepada para penonton ya. Adik-adik Pramuka semuanya. Ada tim hebat ini, ada Kak Video, Kak Dana, ada Kak Dia dan beberapa pembina yang lainnya. Salam buat teman-teman di rumah. Oke Kak Adi, alhamdulillah quote kali ini adalah Pramuka bisa menjadi garda terdepan untuk permasalahan khususnya pandemi sekarang. Oke. Luar biasa Pramuka itu ya. Luar biasa. Baik, terima kasih semuanya pada kali ini sudah bisa menonton ya podcast kita. Untuk itu kita berikan salam ya. Tidak terasa saya hamdalah untuk podcast kali ini ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam.